Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali di Riak Sabda edisi Rabu, Pekan Prapaskah yang kedua, tanggal 20 Maret 2019. Kita semua tentunya sejak kita SD, SMP, SMA, mungkin bahkan secara khusus pada jenjang perguruan tinggi ada mengambil bidang untuk mempelajari sejarah nasional. Dari bidang pelajaran ini, kita dapat mengetahui bagaimana situasi negara kita dahulu sebelum kemerdekaan, mulai dari perjuangan untuk merdeka, bahkan sampai detik-detik kemerdekaan, dan seterusnya sampai pada masa mempertahankan kemerdekaan ketika bangsa asing masih ingin menjajah negara kita. Kita dapat melihat banyak tokoh, banyak para pemimpin yang berjuang habis-habisan, tidak lagi memikirkan diri mereka sendiri, tetapi dengan penuh semangat demi mencapai kemerdekaan itu, mereka rela mengorbankan nyawa mereka. Supaya apa? Supaya nantinya anak cucunya dan juga bangsanya bisa menikmati yang disebut dengan kemerdekaan itu. Nah, bagi kita sekarang yang sudah jauh dari masa-masa seperti itu, tentunya kita saat ini bisa berbangga hati, bisa sangat senang melihat perjuangan-perjuangan para pahlawan negara kita. Mengapa demikian? Karena mereka itu tokoh-tokoh yang begitu hebat dan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tetap terus mempertahankan kemerdekaan negara kita. Sebagai bentuk yang lain, banyak juga pemerintah daerah mulai membangun monumen-monumen untuk mengenang jasa para pahlawan, bahkan juga ada yang membangun patung-patung untuk mengingat bagaimana perjuangan mereka. Bahkan juga memberikan penghargaan dengan memberikan nama mereka menjadi nama jalan, mungkin bahkan juga beberapa nama kapal perang, juga banyak hal yang lain lagi. Artinya begitu dihargai para pejuang negara kita ini. Nah, hari ini kita mendengarkan dari Injil bagaimana Yesus memaklumkan, menyatakan kepada kita bahwa dirinya itu datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Padahal kita tahu bahwa Yesus itu merupakan Putra Allah yang Maha Tinggi. Kalau kita bandingkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa kita melihat orang yang memperoleh posisi tinggi, misalnya tadi pejabat negara, pemimpin suatu negara, mereka ini memang bunyinya melayani, tapi pada kenyataannya justru mereka yang lebih banyak dilayani oleh bawahan-bawahannya, dan seterusnya. Bahkan untuk mereka yang diktator, itu lebih parah lagi, memaksa orang lain untuk melayani kepentingannya. Tapi Yesus apa? Padahal dia ini Putra Allah, tapi tidak menggunakan hal itu memaksa orang yang mau percaya kepadanya harus melayani dia. Tapi justru sebaliknya, dia yang mau melayani orang-orang yang mau mendengarkan dia. Bahkan bukan sampai di situ saja, ternyata Yesus datang itu mau menyelamatkan semua orang tanpa terkecuali dengan menyerahkan nyawanya. Saya rasa ini hal yang sangat luar biasa. Keselamatan berarti kalau kita bandingkan dengan pengalaman negara kita, itu merupakan suatu kemerdekaan penuh bagi setiap orang, sehingga dapat merasakan kebahagiaan bersama Bapa di surga. Jadi orang yang memberikan keselamatan, kemerdekaan kepada orang banyak, berarti itu adalah pahlawan bagi kita semua. Nah, berarti Tuhan Yesus juga menjadi pahlawan yang tak tergantikan, tak tertandingi, dan menjadi suatu kebanggaan yang harusnya membuat kita semakin yakin dan juga semakin mau percaya kepada Yesus, bahwa Tuhan sungguh hadir bagi kita tanpa melihat siapa diri kita ini, sehingga tanpa terkecuali kita semua pun mau diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita dengan rasa bangga kita, rasa sukacita kita, bahwa pahlawan sejati kita, Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah menebus kita dari belenggu dosa, mari kita
sungguh imani dengan ketulusan hati kita. Dengan demikian, mari dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap kali kita mendapat kesempatan untuk menjadi pelayan bagi sesama kita, ikhlaslah dengan seikhlas-ikhlasnya hati kita, seperti Tuhan Yesus yang juga dengan ketulusan hati dan juga dengan kepenuhan cintanya kepada kita. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Amin.